Amerika bilang Cina adalah ancaman terbesar bagi demokrasi dunia. Cina membalas dengan menyebut Amerika hanyalah kekaisaran tua yang mulai keropos. Sementara itu, Rusia justru menertawakan keduanya sambil mengklaim bahwa sanksi Barat malah membuat mereka lebih mandiri. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya terpuruk? Apakah kini Amerika Serikat adalah raksasa dengan kaki yang rapuh? Amerika Serikat masih memegang gelar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan domestik bruto sekitar 27 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024. Tapi di balik angka itu, ada kenyataan pahit, utang nasional mereka sudah menembus lebih dari 34 triliun dolar Amerika Serikat, bahkan lebih besar dari total pendapatan domestik brutonya. Inflasi sempat memuncak hingga 9,1% pada 2022, dan meskipun kini mulai turun, harga rumah serta kebutuhan pokok tetap meroket. Kesenjangan ekonomi pun semakin brutal. 1% orang terkaya menguasai 33% kekayaan nasional, sementara 60% terbawah hanya memegang 2,6%. Masalah sosial semakin memburuk dengan meningkatnya tunawisma, biaya kuliah yang selangit, dan harga layanan kesehatan yang membuat banyak orang jatuh miskin. Tak sedikit warga Amerika yang harus bekerja 2 hingga 3 pekerjaan hanya untuk sekadar bertahan hidup. Amerika Serikat memang terlihat megah dari luar, penuh pencakar langit dan teknologi canggih. Tapi di dalamnya ada jutaan rakyat yang tidur di jalanan dan tidak mampu membeli obat untuk penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan. Raksasa ini mulai rapuh dari dalam. Apakah Cina adalah macan yang lapar atau mulai lelah? Cina kini memegang posisi sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan pendapatan domestik bruto sekitar 18 triliun dolar Amerika Serikat. Mereka berhasil mengentaskan lebih dari 800 juta orang dari kemiskinan sejak 1980-an, membangun infrastruktur supermodern, kereta cepat, kota pintar, dan menjadi pusat manufaktur global. Namun, di balik kemajuan itu, masalah serius mulai bermunculan. Krisis properti melanda, dengan runtuhnya raksasa real estate seperti Evergrande yang meninggalkan utang raksasa. Pemerintah daerah dibebani utang besar, dan pengangguran di kalangan muda melonjak hingga 15-20%. Memicu keresahan sosial. Meski begitu, Beijing terus memperluas pengaruh global melalui Belt and Road Initiative dan penguatan militer. Cina memang sedang berlari kencang untuk menguasai masa depan. Tapi jika beban ekonomi domestiknya tak segera diatasi, macan ini bisa saja kehabisan napas. Sebab, apa gunanya membangun pangkalan militer di luar negeri, jika jutaan anak muda di dalam negeri tak punya pekerjaan? Rusia negara yang dibenci Barat. Tetapi mengapa tetap bertahan? Rusia mungkin hanya memiliki pendapatan domestik bruto sekitar 2,2 triliun dolar Amerika Serikat, jauh lebih kecil dari Amerika Serikat dan Cina. Namun, negara ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah, mulai dari minyak, gas, hingga gandum yang membuat mereka tetap bisa berdiri tegak di tengah tekanan global. Sanksi Barat yang dijatuhkan pasca invasi Ukraina memang memutus akses Rusia terhadap banyak produk Barat, tapi Moskow cepat mengalihkan perdagangan ke Asia, terutama ke Cina dan India. Nilai rubel memang sempat jatuh. Namun sektor energi dan pangan menjadi penopang utama ekonomi mereka. Tingkat pengangguran di Rusia relatif rendah, tapi standar hidupnya memang belum setara dengan negara maju. Keunggulan Rusia ada pada harga energi yang murah untuk rakyatnya, serta biaya hidup yang relatif rendah. Rusia mungkin bukan raksasa ekonomi dunia, tapi mereka punya satu senjata yang tak dimiliki Amerika ataupun Cina, yaitu ketahanan menghadapi tekanan ekstrim. Meski dikepung sanksi, mereka tetap berdiri, dan bahkan menantang siapa saja yang mencoba menjatuhkan mereka. Di antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, negara mana yang rakyatnya lebih sejahtera? Jika melihat pendapatan per kapita, Amerika Serikat memang tampak seperti juara tak terbantahkan, sekitar 80.000 dolar Amerika Serikat per orang per tahun. Angka ini setara dengan lebih dari 1,2 miliar rupiah per tahun. Bandingkan dengan Cina yang berada di kisaran 13.000 dolar Amerika Serikat sekitar 210 juta rupiah,
dan Rusia di 15.000 dolar Amerika Serikat sekitar 243 juta rupiah. Dari sudut pandang angka mentah, Amerika seperti raksasa ekonomi yang jauh melampaui dua rivalnya. Tapi ini jebakannya, pendapatan per kapita tidak otomatis berarti rakyatnya lebih sejahtera. Ada faktor biaya hidup, akses layanan publik, jaminan sosial, hingga beban psikologis yang ikut menentukan kualitas hidup. Amerika Serikat unggul dalam akses teknologi mutakhir, layanan kesehatan canggih, dan kesempatan karir global. Tapi, semua itu dibayar dengan harga yang kelewat mahal. Biaya rumah sakit bisa menguras tabungan seumur hidup, harga rumah melambung, pendidikan tinggi menjerat mahasiswa dengan utang ratusan juta rupiah, dan harga kebutuhan pokok jauh lebih tinggi dibanding Cina atau Rusia. Akibatnya, meski gajinya besar, tekanan hidup, stres, dan depresi juga tinggi. Bahkan ada istilah working poor atau pekerja yang punya gaji lumayan, tapi tetap kesulitan menutup biaya hidup. Sementara Cina unggul di infrastruktur supermodern seperti kereta cepat, jaringan kota pintar, harga kebutuhan pokok yang relatif murah, dan tingkat kriminalitas yang rendah. Namun, ruang kebebasan berekspresi terbatas, pengawasan ketat oleh pemerintah, dan tekanan kerja yang ekstrim, membuat sebagian rakyatnya merasa terjebak dalam roda ekonomi tanpa akhir. Sedangkan Rusia punya kelebihan unik seperti subsidi energi membuat listrik, gas, dan bahan bakar sangat murah. Harga makanan relatif stabil, dan biaya hidup di luar kota besar tergolong rendah. Tapi, rakyatnya harus menghadapi akses barang impor yang terbatas akibat sanksi internasional, kualitas layanan kesehatan yang tidak merata, dan pilihan teknologi yang tertinggal dari Amerika dan Cina. Kesimpulannya, kalau bicara uang di dompet, Amerika memang menang telak. Tapi kalau bicara keseimbangan penghasilan, biaya hidup, dan tekanan mental, situasinya jauh lebih rumit. Bisa saja, seorang pekerja di Moskow atau Shanghai dengan penghasilan hanya seperempat dari orang Amerika justru merasa hidupnya lebih terkendali, punya waktu untuk keluarga, dan tidak tercekik utang. Karena pada akhirnya, tinggi gaji bukan jaminan tinggi kualitas hidup. Di antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia siapakah yang sebenarnya terpuruk? Jika kita melihat secara objektif, ketiga negara ini punya kelemahan masing-masing. Amerika sedang terpuruk dalam polarisasi politik yang semakin tajam, utang raksasa yang terus menumpuk, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Cina sedang terpuruk dalam krisis properti, pengangguran anak muda, dan risiko gelembung utang yang mengancam stabilitas ekonomi. Rusia terpuruk dalam keterbatasan diversifikasi ekonomi, ketergantungan pada energi, dan akses teknologi modern yang terhambat oleh sanksi. Semuanya punya luka, hanya cara menutupinya yang berbeda. Ada yang menutupi dengan gemerlap pencakar langit, ada yang menutupi dengan parade militer, dan ada yang menutupi dengan propaganda. Namun, luka tetaplah luka, tak peduli seberapa indah kain yang menutupinya. Amerika, Cina, dan Rusia adalah tiga kekuatan besar dunia yang saling mengintai, saling menyerang, dan saling berusaha menutupi kelemahan masing-masing. Tetapi, kesejahteraan rakyat bukan hanya soal angka pendapatan domestik bruto atau kekuatan militer. Rasa aman, akses kesehatan, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, dan kualitas hidup itulah ukuran sebenarnya.